Jadi di videonya Kang Ronox itu kita bisa melihat itu kan daun talas kemudian dikasih air yang sudah dikasih dengan perekat pestisida. Jadi kalau kita petani menyebutnya kan perekat seperti itu ya. Bahwasanya eh, kita bisa pelajari di sebuah postingan yang itu disampaikan oleh Kang Widodo Drip, kemudian diposting oleh Kang Ahmad Makmun. Itu untuk perekat yang kita kenal itu kan terdiri dari banyak bahan atau banyak penyusun. Nah, ada penyusun emulsifir, dispersan, buffering, spreader, stiker, penetran, lain-lain, ada banyak sekali. Nanti lihat aja di postingan itu, bisa dipelajari. Nah, contoh di sini itu kan dari daun talas. Yang kita tahu daun talas itu dia punya lapisan lilin yang tebal. Seperti bawang merah, brambang itu juga daunnya berlapis lilin. Kemudian daun bunga kol, daun kubis itu kan semua juga berlapis lilin. Nah, dari video yang ini dibikin Kang Nonox itu salah satu untuk ini ya, menguji bahwasanya dari kandungan perekat itu ada yang saya sampaikan tadi, salah satunya adalah spreader. Spreader itu berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan daun sehingga butiran semprot dia akan ini mampu menempel pada daun. Jadi menghilangkan efek lapisan lilin itu tadi. Itu kan kita bisa lihat contohnya, air bisa menempel di daun talas kalau dikasih dengan perekat seperti itu. Nah, kemudian saya juga membaca ada postingan lain itu untuk ngecek perekat yang bagus itu mestinya menggunakan, ada yang mengatakan oli, itu ada yang mengatakan minyak. Nah, kalau kita pelajari lagi di file itu kan penyusun perekat pestisida ada banyak. Yang salah satu spreader untuk menurunkan tegangan permukaan pada daun yang berlapis lilin. Yang kedua itu perekat disusun juga oleh emulsifir, pengemulsi. Saya punya pengemulsi itu yang ya minyak, misalnya minyak saya campur dengan air, saya tuang emulsifier, nanti hasilnya akan menjadi emulsi, dia berwarna putih. Nah, itu juga bisa menjelaskan kenapa pestisida yang formulasinya EC kita tuang ke air warnanya menjadi apa, seperti susu ya, putih itu. Nah, itu efek emulsifiernya itu. Jadi di dalam pestisida sendiri sudah ada emulsifier itu. Nah, di perekat itu nanti juga dilengkapi dengan emulsifier yang kurang lebih penjelasannya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi mestinya begini, kalau di video ini menjelaskan efek spreader, mestinya kalau kita menjelaskan efek emulsifier yang berada di perekat menggunakan uji yang lain, bukan menggunakan uji lapisan lilin daun seperti itu. Nah, terus kemudian juga ada yang menanyakan kok nggak tembus kan gitu. Kok nggak tembus dalam arti gimana, tembus ke bawah atau seperti apa? Nah, di bahan yang kita kenal itu sebagai yang sering kita baca di label kemasan, perekat, perata, penembus.
Penembus di sini kan ini, kalau tadi kita berbicara masalah daun atau permukaan tanaman yang berlilin itu. Nah, sekarang kita bicara tentang hamanya, bahwasanya itu hama ada sebagian hama yang dia permukaan tubuhnya itu berlapis lilin itu, atau punya lapisan selubung. Jadi salah satunya contoh ulat nimfa. Kita lihat ulatnya itu stadium berapa? Instar 1, instar 2, instar 3, instar 4, atau yang mana? Mestinya semakin dia instar 1 itu kan permukaan kulitnya masih rentan, mudah ditembus oleh pestisida. Butiran semprotnya mudah masuk ke dalam tubuhnya, atau mudah kontak jika itu insektisida yang bersifat kontak dengan permukaan kulit hama. Nah, semakin dia naik dewasa, instar 4 misalnya, itu kan kulitnya semakin tebal. Dan juga hama kalau dia sudah di awal rajin disemprot insektisida, apalagi tidak menggunakan pola putar, nah kita bisa buka file resistensi. Hama akan mengembangkan sistem metabolisme ya, akan mengembangkan pertahanan terhadap insektisida. Jadi kulitnya akan semakin tebal. Itu semakin tebal semakin susah ditembus itu. Nah, di sini kehadiran penembus itu bukan berarti dari atas nembus ke bawah daun, dalam arti menembus permukaan hama yang dia punya, bisa dikatakan kutikula atau lapisan kulit yang tebal. Jadi itu mempermudah masuknya butiran semprot insektisida ke dalam tubuh hama yang dia punya kulit yang tebal. Atau kalau kita bicara tentang kutu kebul, dia tubuhnya hama itu berlapis lilin. Nah, penembus di sini itu jadi lebih mudah menembus lapisan lilin pada tubuh hama. Nah, yang dimaksud penembus kalau di ini ya, diulas dari segi hama seperti itu. Kalau diulas dari segi tanaman, nah daun misalnya, penembus itu gimana? Apakah dari atas nembus ke bawah? Ya enggak terus saklek atau enggak saklek seperti itu, Kang. Penembus yang di sini jadi seperti kulit kita. Kita kulit itu kalau kena air hangat, pori-pori kulit kan akan terbuka. Iya kan? Jadi kalau kita olesi dengan minyak kayu putih atau minyak gosok yang lain, dengan atau minyak apa ya? Minyak perawatan tubuh yang lain, kalau kulit kita udah direndam air hangat, itu pori-pori membuka, akan lebih mudah masuk ke dalam kulit kita minyak oles tadi. Nah, di hama juga seperti itu, sama. Jadi kurang lebih penembus itu bekerjanya seperti air hangat. Ini cuma ibarat ya. Jadi ibaratnya air hangat. Pori-pori di permukaan daun itu dia akan lebih mudah membuka itu untuk pestisida yang terutama bersifat transmiliar atau akropetal masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, dari video yang singkat ini saya mengajak monggo teman-teman anggota yang lain, mari kita berkreasi ya. Berkreasi, kita membuat karya untuk melengkapi wahana tani supaya ini lebih komplit. Jadi kalau lebih banyak orang yang berkarya kan kita semakin maju
semakin lengkap, itu semakin mudah untuk membuat panduan. Itu tidak harus lewat saya, langsung diupload ke YouTube juga boleh itu, atau diupload ke Facebook, nanti jawil saya juga tidak apa-apa, nanti saya bantu seperti itu. Nah, jadi kurang lebih begitu. Semua sebenarnya sudah ada di file, tinggal teman-teman mempelajari. Kalau ada visual, gambar, ada video seperti ini, saya kira akan sangat mendukung penjelasan-penjelasan yang di file itu, yang hanya masih berupa teks atau kata-kata. Jadi seperti itu. Untuk detailnya monggo, itu kan sudah pernah dibahas oleh Kang Widodo Trip. Jadi kalau sudah ada narasumber, saya kira tidak perlu ini saya membahas detail lebih dalam. Mari kita buka file yang sudah ada dan narasumber yang sudah mengutarakan. Itu nanti enak, jadi tidak tumpang tindih Kang, satu topik dibahas banyak orang gitu enggak. Jadi kalau topik A yang membahas misalnya Kang Niwur, ya mari kalau ada sesuatu yang berkaitan itu biar dijelaskan Kang Niwur. Nah, ini sudah pernah dibahas Kang Widodo Trip ini untuk masalah perekat. Nah, mari nanti kita lanjutkan lebih mendetail dengan Kang Widodo Trip. Jadi itu saja buat awalan. Syukur Kang Wid juga nonton. Nah, besok jenengan ulas lebih gamblang Kang Wid. Oke gitu ya. Yuk, assalamualaikum.